Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang istilah-istilah umum atau singkatan yang sering digunakan pada hidroponik. Ini penting sekali untuk teman-teman ketahui, terutama yang baru memulai berhidroponik, agar bisa memahami tentang hidroponik lebih detail lagi. Jadi hari ini saya akan share sedikit tentang pengalaman dan ilmu saya tentang hidroponik. Jadi di sini saya akan membahas tentang singkatan atau istilah yang amat sering digunakan dalam hidroponik, khususnya mungkin agak lebih ke arah tanaman sayuran daun. Jadi secara definisi ini saya ambil dari Wikipedia ya teman-teman. Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Jadi simpelnya kayak gini, hidroponik itu kita udah nggak pakai tanah lagi. Jadi unsur makanan tanaman itu berada pada airnya. Jadi dia akan makan melalui air yang diberi nutrisi. Dan kebutuhan air pada sistem hidroponik itu sebenarnya lebih sedikit dibandingkan budidaya menanam dengan menggunakan tanah. Oke, kita lanjut. Jadi istilah umumnya atau ini sebenarnya lebih ke arah sistem ya. Cuman saya nggak akan bahas detail mengenai sistemnya, cuman sekilas aja tentang sistem. Jadi yang pertama adalah sistem Wick. Itu merupakan sistem yang paling sederhana di mana air nutrisi itu tidak tersirkulasi dan hanya diam, dan merupakan sistem yang paling sederhana dalam hidroponik. Jadi ini teman-teman bisa lihat, ini sistem Wick. Jadi airnya itu nggak tersirkulasi, hanya diam, dan akar diberikan kain flanel bila akarnya belum menyentuh air. Nah, akhirnya nggak ada sirkulasinya. Selanjutnya ada sistem rakit apung. Sekilas rakit apung ini mirip-mirip dengan Wick. Namun rakit apung adalah budidaya tanaman dengan cara menanam tanaman pada lubang instalasi yang mengapung di atas permukaan larutan nutrisi dalam bak penampung dan diberikan mesin pompa air venturi untuk mensuplai udara dengan harapan meningkatkan oksigen terlarut. Jadi maksudnya gimana? Jadi tanaman itu mengapung di atas bak air nutrisinya. Nah, nanti akarnya menyentuh air nutrisinya gitu. Nah, di sini biasa diberikan pompa venturi dengan harapan air itu tersirkulasi atau terputar di dalam bak penampungnya. Dengan harapan bila airnya ada gemerciknya maka meningkatkan oksigen terlarut. Kalau pada Wick biasanya diberikan aerator, mesin-mesin yang menyuplai udara, dan biasa diberikan juga batu air stone-nya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya istilah umum dan dia masih berkaitan dengan sistem menanam, yaitu NFT, Nutrient Film Technique. Jadi ini menanam dengan airnya tersirkulasi, namun airnya tipis. Biasanya menggunakan talang air, guli, dan pipa. Namun yang direkomendasikan adalah guli, karena guli ini sudah dibentuk sedemikian rupa yang memang diperuntukkan untuk NFT. Jadi seperti ini. Ini adalah guli. Jadi NFT itu airnya akan tersirkulasi. Jadi ada bak penampungnya, ada mesin airnya, lalu airnya akan masuk ke pipa, ke talang atau ke guli dan mengalir secara tipis. Nah, NFT ini ada kemiringan kurang lebih 5%, yaitu sekitar 5 cm per meter. Jadi ujung input dengan ujung outputnya itu tidak sama jarak ketinggiannya. Teman-teman bisa lihat ini ada kemiringan. Dan air akan tersirkulasi selama 24 jam penuh.
Oke, selanjutnya ada sistem DFT atau Deep Flow Technique. Juga sama dengan NFT, namun berbedanya adalah dia datar. Teman-teman bisa lihat datar. Kebanyakan yang menggunakan DFT adalah pipa. Jadi pipa itu lebih ideal digunakan kalau mau bikin DFT. Jadi proses tanaman dengan sirkulasi air yang tebal. Hal ini berguna bila listrik padam, air tetap berada dalam pipa. Jadi sama dengan NFT, ada baknya, ada pompa airnya, terus airnya akan masuk pipa dan mengalir lalu turun kembali. Namun di sini bisa lihat airnya itu lebih tebal. Jadi kalau misalnya listriknya mati, air akan tetap ada di dalam instalasi teman-teman. DFT maupun NFT memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun saya nggak bahas sistemnya, saya hanya membahas tentang istilah-istilah umum yang sering digunakan. Oke, kita lanjut ke istilah umum lainnya. Ada semai. Jadi ini adalah proses menaruh benih pada media tanam seperti rokol, sekam bakar, atau kokopit. Jadi ketika teman-teman menaruh benih tanaman, benih sayuran ke dalam rokol, maka itulah yang disebut dengan menyemai, semai. Entah ke rokol, ke sekam bakar, ke kokopit. Oke, selanjutnya ada istilah HSS atau hari setelah semai. Jadi perhitungan di mana hari saat benih ditaruh ke dalam media tanam, terhitung mulai 1 HSS hingga seterusnya. HSS lebih cocok digunakan pada sistem hidroponik. Nah, akan saya jelaskan lebih detail ya. Lalu selanjutnya ada HST, yaitu perhitungan di mana benih yang telah disemai itu sudah siap pindah tanam atau pindah ke proses peremajaan atau ke pendewasaan. Jadi misalnya awalnya disemai di baki, di talang, di mana gitu tempatnya. Begitu sudah berdaun 3 atau 4, kita udah mau pindah ke instalasi, entah ke sistem WIC, NX, ataupun DFT. Maka ketika pindah, maka itu yang disebut dengan hari setelah tanam. Atau semenjak masuk, maka dihitung 1 HST. Namun teman-teman semua, yang saya perlu garis bawahi adalah perhitungan HST itu kurang ideal pada hidroponik karena bisa misinformasi dan akan membingungkan nantinya. Sehingga di sini saya katakan bahwa HSS itu lebih cocok pada sistem hidroponik. Kenapa demikian? Karena satu HST itu tentu akan berbeda-beda hari setelah semainya. Jadi kalau kita menggunakan HST, maka pasti ada beberapa hari dulu masa semai, lalu ketika sudah pindah ke media tanam maka masuk ke 1 HST. Nah, semisal tanaman kita hitungnya 30 HST. Nah, 30 HST ini kan tiap kebun pasti berbeda-beda model tanamannya. Semisal di kebun A menanam semai selama 7 hari. Ketika sudah 7 hari, maka ketika dia pindah tanam, besoknya maka dikatakan 1 hari setelah tanam. Nah, lalu di kebun B juga mengatakan bahwa sayurannya 30 HST. Namun ternyata di masa semainya dia 14 hari setelah semai. Berarti di hari ke-14 setelah semai dia pindah ke instalasi. Maka di hari ke-15-nya adalah 1 HST. Tentu tanaman yang berada pada 7 HSS dengan 14 HSS itu fisiknya, bobotnya sudah pasti berbeda. Jadi ketika sama-sama dikatakan 30 HST, tentu yang 30 HST pada kebun A yang hanya 7 hari semai berbeda dengan kebun B yang 30 HST juga namun 14 hari masa semai. Nah, itu akan berbeda dari segi bobotnya dan fisik sayurnya. Nah, oleh sebab itu makanya lebih enak menghitungnya menggunakan hari setelah semai.
HST ini sebenarnya kadang digunakan pada tanaman konvensional karena menggunakan tanah. Makanya saya sebutkan HSS itu lebih cocok pada sistem hidroponik. Jadi nggak bingung-bingung lagi. Jadi kalau dikatakan 30 HSS, maka 30 hari untuk semua kebun pasti sama. Pasti sama perhitungan harinya. Nggak ada yang beda-beda. Karena semua dihitung semenjak mulai masuk semai. Oke, next kita lanjut. Tadi saya sudah membahas beberapa sistem, ada WIC, NFT, Rakit Apung, DFT, dan lain sebagainya. Semua sistem itu baik dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di sini saya nggak membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ya. Namun sistem terbaik selalu mengikuti kondisi lingkungan teman-teman semuanya. Jadi kalau lingkungannya mataharinya terganggu, bisa menggunakan DFT atau rakit apung. Kalau listriknya nggak ada, kalau misalnya listriknya nggak ada masalah, maka bisa menggunakan NFT. Kalau listriknya kadang mati, kadang drop, ya bisa menggunakan rakit apung atau DFT. Namun banyak hal lain lagi tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Oke guys, kita lanjut lagi nonton channel ini ya sampai habis. Istilah umum lainnya yaitu adalah sprout, yaitu benih berkecambah atau di mana benih kita semai telah pecah. Nah, ini wajib kena simat. Artinya apa? Sprout itu ketika benih masih berbentuk biji, masih bulat-bulat, terus dia udah pecah. Idealnya sih sayur-sayuran biasanya yang umum ya, seperti kangkung, bayam, selada, itu kurang dari 24 jam sudah pecah, jadi sudah ada tunasnya. Itu udah wajib teman-teman berikan sinar matahari. Oke, lanjut kita ke kutilang. Ini istilah dari kepanjangannya kurus. Ya udah kurus, tinggi, langsing. Kurus, tinggi, langsing. Udah pasti jelek. Jadi sebenarnya adalah proses etiolasi. Jadi sederhananya sih tanaman itu meninggi dikarenakan berupaya mencari sinar matahari, namun tidak kokoh, tidak baik, dan tidak bagus. Hal ini disebabkan tanaman kekurangan sinar matahari atau terlambat mendapatkan sinar matahari. Semisal tadi sprout, udah sprout namun mungkin 2 hari kemudian baru dikenakan sinar matahari, udah pasti kutilang. Yang idealnya adalah pendekar, pendek dan kekar. Oke, kita lanjut. Sinar matahari. Disingkat simat. Jadi sinar matahari disingkat simat. Nah, ini teman-teman harus berikan sebanyak mungkin. Ingat, matahari itu karunia Tuhan, karunia ilahi. Jadi berikan aja semaksimal mungkin. Gak usah ditahan-tahan pakai paranet dan lain sebagainya. Berikan aja sinar matahari. Ntar kalau tanamannya layu karena sinar matahari atau karena panas, ya kita memperbaiki instalasinya. Oke, kita lanjut ke tip burn. Tip burn ini sebenarnya proses terjadinya terbakar pada ujung-ujung daun. Namun tidak semua tip burn ini karena ppm yang ketinggian. Banyak hal penyebab tip burn. ppm rendah pun bisa tip burn. Jadi kalau teman-teman mengalami tip burn, ini bisa banyak penyebabnya. Bisa karena memang ppm-nya ketinggian atau karena terjadi gejala-gejala defisiensi. Kalau teman-teman lihat di grup Facebook kayak gitu ya, banyak yang mengatakan tip burn karena ppm ketinggian. Nah, itu belum tentu teman-teman semuanya. Banyak hal yang mempengaruhi tip burn. Jadi jangan percaya dulu kalau wah ppm ketinggian tuh gara-gara ppm-nya tinggi makanya tip burn. Belum tentu. Tip burn karena gejala defisiensi pun juga ada. Lalu selanjutnya istilah singkatan lainnya adalah metan atau media tanam. Jadi ini tempat
kita menaruh benih, misalnya di rock wool, di sekam bakar, kokopit, dan lain-lainnya. Ada yang menggunakan gabus juga malah, ada yang menggunakan tisu, dan lain sebagainya. Lanjut, ya seperti yang tadi saya bilang ya, penting timbun tidak selamanya ppm terlampau tinggi. Kalau ada yang bilang jangan terlalu mudah percaya, timbun itu biasa karena bisa karena memang ketinggian, namun bisa juga karena rendah. Jadi bisa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya timbun. Selanjutnya istilah umum lainnya adalah air baku. Jadi ada beberapa dua jenis air, air baku dan air nutrisi. Air baku itu adalah air yang masih murni tanpa ada pembagian nutrisi AB mix. Air baku yang baik adalah air dengan ppm yang sangat rendah dan direkomendasikan tuh di bawah 50 ppm. Jadi air baku ini ceritanya teman-teman, air yang belum kita kasihkan nutrisi. Nah, ini air yang akan kita gunakan untuk berhidroponik. Disarankan di bawah 50 ppm. Artinya apa? Air itu kan nggak H2O murni. Nggak H2O murni. Mengandung banyak juga unsur-unsur lainnya. Nah, diharapkan mencari air itu dengan ppm yang serendah mungkin. Artinya diharapkan airnya semurni mungkin. Dengan harapan bila kita mencampurkan AB mix, itu kandungan mineral airnya itu terukur. Jadi nutrisinya itu lebih presisi. Kalau misalnya dapat air baku 200 ppm, 500 ppm, itu kan kita nggak tahu apa aja isinya dalam air tersebut, apa aja mineral-mineral yang terkandung, gitu. Makanya disarankan serendah mungkin. Lalu selanjutnya air nutrisi. Jadi air baku tadi itu ditambahkan dengan AB mix. Nah, air nutrisi inilah yang kita akan gunakan dalam berhidroponik. Selanjutnya ada istilah AB mix. Jadi ini merupakan nutrisi dalam bentuk cair atau bubuk yang nanti akan kita pekatkan, yang pada dasarnya merupakan garam-garam unsur hara tanaman dengan perhitungan matang dan penelitian yang panjang, dan menjadikan AB mix ini makanan yang lezat untuk tanaman. AB mix merupakan dua sediaan yang tidak bisa disatukan dalam kondisi pekat, sehingga disebut dengan sediaan A dan sediaan B. Oke, jadi teman-teman, AB mix ini mengandung unsur makro dan unsur mikro. Nah, ini nggak bisa digabung dalam kondisi pekat karena akan menyebabkan endapan-endapan. Endapannya apa ya nantilah dibahas ya karena lebih detail. Nah, AB mix inilah yang akan kita campurkan ke air baku tadi, dan inilah yang akan menjadi makanan yang lezat untuk tanaman. Jadi para formulator atau para peracik nutrisi itu teman-teman sebenarnya udah melakukan perhitungan yang matang dan penelitian yang panjang tentang nutrisinya sehingga mampu dijual di pasaran. Jadi pada dasarnya AB mix semuanya bagus. Tinggal kitanya aja yang mana cocok dengan kebun. Oke, kita lanjut. Ini sekilas info juga, beberapa kebun air baku itu disterilkan terlebih dahulu dengan H2O2 agar mencegah jamur dan lumut berlebih. Oke, jadi ada beberapa kebun itu menggunakan air bakunya disterilkan dulu agar mencegah, bukan pasti mencegah jamur ya, dan bukan pasti juga mencegah lumut. Namun kita mengurangi potensi pertumbuhan jamur dan lumut yang berlebih. Kalau jamurnya berkembang biak dengan cepat, maka selesai sudah kebun. Namun bila lumutnya juga berkembang dengan cepat, maka akan sangat mengganggu proses perkembangan dari tanaman. Oleh sebab itu biasa ada beberapa kebun, termasuk di tempat saya juga, itu menggunakan H2O2 dengan harapan menurunkan potensi lumut dan jamur.
Kalau teman-teman lihat di video saya yang lainnya, lumut itu sampai umur beberapa HSS itu nggak ada lumutnya. Nah, salah satu efeknya penggunaan dari H2O2. Jadi lumutnya nggak begitu masif pertumbuhannya. Ada, pasti ada, nggak mungkin tidak ada lumutnya, tapi bisa di rem-rem sedikit. Oke, kita lanjut. Istilah umum lainnya yaitu ada TDS meter, Total Dissolved Solids, atau dalam bahasa Indonesia total padatan yang terlarut. Ya, ini digunakan untuk mengukur larutan tanaman hidroponik. Biasa juga digunakan untuk mengukur partikel yang terlarut dalam air minum. Satuannya part per miliar. Selanjutnya ada EC meter atau electrical conductivity. Jadi EC meter ini alat untuk mengukur kepekatan pada larutan nutrisi dalam tanaman. Semakin tinggi nilai EC, maka semakin tinggi pekat total larutan nutrisi atau semakin meningkatnya daya hantar listrik pada air nutrisi. Begitupun sebaliknya. Jadi teman-teman bisa menggunakan TDS meter maupun EC meter. Di sini saya nggak akan membahas terlalu detail tentang TDS meter maupun EC meter. Ada beberapa yang menggunakan TDS meter, ada juga beberapa yang menggunakan EC meter, tergantung kebunnya. Ini dua alat TDS ataupun EC, teman-teman bisa pilih mau pilih TDS atau EC. Ini wajib harus hukumnya teman-teman miliki di kebun. Yang selanjutnya adalah pH meter. Jadi alat satu ini berfungsi untuk mengukur derajat kebasahan atau keasaman pada benda cair maupun benda padat. Di mana pH meter ini digunakan untuk mengukur pH pada air nutrisi hidroponik. pH ideal sangat diperlukan pada tanaman. Umumnya berada di 5,5 hingga 6,3. Oke guys, jadi pH meter ini sangat penting untuk teman-teman miliki. Karena sekalipun air nutrisi kita bagus, sekalipun AWMX kita air super mahal dan sangat bagus, tapi kalau pH-nya tidak berada pH yang tepat, maka itu nggak akan terserap oleh tanaman. Ibaratkan makanannya sudah kaya akan gizinya, sudah lengkap, super duper lengkap, tapi kalau makanannya nggak bisa dicerna, nggak bisa dimakan, ya sama kali nol juga kan, nggak akan terserap. Jadi kalau pH-nya ketinggian, maka akan ada nutrisi yang bermasalah atau bahkan tidak mampu diserap oleh tanaman. Begitupun bila pH-nya terlalu rendah, maka juga akan ada nutrisi yang bermasalah, unsur hara yang bermasalah, dan sudah pasti tidak akan terserap dengan baik oleh tanaman. Makanya rentan ideal pH adalah berada di 5,5 dan 6,3. Oke. Alat TDS dan EC meter dan pH meter itu sangat banyak di pasaran, mulai di bawah merah maupun berlembar-lembar merah. Ya paham lah ya maksud saya apa. Tapi tentunya ada harga, ada kualitas. Maksudnya adalah ada yang di bawah 100 ribuan, ada yang 150 ribuan, ada yang ratusan ribu, ada yang berjuta-juta. Terserah, tergantung ke dompet masing-masing. Oke, nah ini ada dua macam. Ada yang merah adalah pH dan yang biru adalah TDS. Oke guys, jadi ini merek yang direkomendasikan ya pada penggunaan hidroponik karena akurat, bagus, ya walaupun harganya lumayan. Ya lumayan, cek sendiri ya di marketplace. Oke, kita lanjut. Jadi sejauh ini udah banyak istilah yang teman-teman perlu ketahui. Udah banyak. Dan ini masih ada beberapa lagi istilah yang perlu teman-teman pahami agar semakin mantap dalam hidroponik. Kita lanjut. Ada istilah singkatan DO atau dissolved oxygen.
Jadi air nutrisi itu juga harus mengandung oksigen, oksigen terlarut. Oksigen terlarut akan semakin tinggi oksigen terlarut maka akan semakin baik pada tanaman. Nah, di sini saya nggak akan membahas berapa nilai ppm yang bagus untuk saya nggak akan bahas berapa nilai ppm minimal untuk berhidroponik. Kita lebih fokus ke istilah-istilahnya aja dulu. Oke. Alat DO ini sebenarnya masih cukup mahal sehingga jarang ada yang punya. Namun teman-teman bisa memaksimalkan DO dengan cara suhu air yang rendah. Suhu air yang dingin, misal di bawah 30 derajat, dan atau aliran debit air yang tinggi. Jadi pada NFT DFT itu di sini saya menuliskan 2 sampai 4 liter per menit pada NFT dan DFT, dan pemasangan aerator dan pompa venturi pada wick dan rakit apung. Jadi guys, yang menggunakan NFT maupun DFT, jangan berpikir bahwa yang penting airnya ngalir. Enggak seperti itu bro. Jadi, nggak asal jalan, nggak seperti itu. Mesti ada kecepatan minimalnya, yaitu sebaiknya minimal itu 2 liter sampai 4 liter per menit. Harapannya kalau airnya kencang dan ada kemiringan misalnya pada NFT, itu akan meningkatkan DO karena air pasti akan ada gemerciknya. Nah, dari gemercik air ini diharapkan suhunya bisa lebih rendah dan DO-nya, kadar oksigennya meningkat. Oleh sebab itu disarankan berada di 2 hingga 4 liter per menit pada NFT maupun DFT. Dan pada rakit apung maupun aerator ini diberikan pada wick dan rakit apung diberikan aerator dan pompa venturi. Ya, ini dengan harapan tanamannya mendapat air tanaman, air nutrisi mengandung DO yang cukup. Sebenarnya untuk rakit apung ada perhitungan sendirinya mengenai volume air nutrisi dengan kapasitas pompa venturinya. Cuman saya nggak bahas di sini lebih detailnya. Oke, selanjutnya ada pH up, yaitu cairan yang digunakan untuk menaikkan nilai pH. Misalnya pH airnya 5,0 mau dinaikkan ke 6,3, 6,5, nah itu menggunakan cairan pH up. Selanjutnya ada pH down, nah cairan yang menggunakan untuk menurunkan angka pH air. pH up dan pH down ini banyak kok dijual di pasaran, terserah mau pilih yang mana. Selanjutnya ada istilah pH swing. Nah, ini istilah di mana pH itu berubah secara cepat. Misal pagi-pagi jam 6 teman-teman set up kebun pH ada di 6,0. Ternyata pas siang hari udah naik lagi ke 7,0. Jangankan siang hari, selisih 1-2 jam aja pH udah bisa berubah. Dan bila terjadi seperti itu pH swing itu, maka banyak hal yang perlu teman-teman benahi kembali di kebunnya, karena banyak faktor yang mempengaruhi pH swing. Salah satu cara mencegah pH swing, info buat teman-teman, adalah dengan volume air tandon yang ideal untuk mencegah terjadinya pH swing. Oke, kita lanjut. Jadi udah banyak kan istilah yang perlu teman-teman pahami. Selanjutnya ada tandon. Nah, ini biasanya sih tiap daerah beda-beda ya istilahnya. Tapi ini yang paling sering kalau teman-teman di hidroponik pasti paling sering mengucapkan kata tandon. Sebenarnya sih tandon biasanya bak air yang warna orange itu yang di rumah-rumah. Namun di hidroponik hampir semua mengatakan tandon. Jadi ini wadah penampungan air. Nah, idealnya 1 liter per lubang tanam. Namun semakin banyak air semakin baik. Maksudnya gimana? Teman-teman punya
Misalnya sistem NFT punya 100 lubang tanam, maka berapa air yang diperlukan? Ya minimal ada 100 liter air yang terlarut ketika sistem tersirkulasi. Jadi paham kan? Jadi ada 100 tanaman, maka minimal ada 100 liter air yang standby ketika instalasi bekerja. Namun semakin banyak air, semakin baik. Oke, jadi kalau mau 1 liter per lubang tanam juga oke. Lebih dari itu pun juga terserah, nggak ada masalah, tergantung kebun teman-teman. Debit air. Nah, ini kecepatan air yang masuk ke pipa, talang, dan gulis sangat penting. Sebaiknya berada di 2 hingga 4 liter per menit untuk setiap lajur pipa, talang, dan guli. Nah, oleh sebabnya itu, kalau teman-teman lihat di kebun-kebun besar, kebanyakan yang menggunakan NXP. Nah, itu airnya nggak asal jalan, nggak asal ngalir aja, nggak kayak gitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, semua itu ada standarnya. Jadi kalau ada yang bilang ya yang penting airnya ngalir, enggak seperti itu bro. Ini lihat nih airnya jalan, enggak seperti itu. Airnya jalan boleh, tapi berapa liter per menit? Nah itu ada hitungannya, minimal 2 liter sampai 4 liter per menit. Harapannya yaitu tadi ada riak air, dan air semakin cepat tersirkulasi. Oke, lanjut suhu. Ya udah pasti tahu lah gimana suhu. Nah, pada hidroponik itu disarankan suhu itu sebenarnya idealnya berada pada 25 derajat. Namun ada interval yang dari literasi yang saya baca itu 10 derajat sampai 25 derajat. Walaupun 30 derajat itu masih dapat ditoleransi. Jadi gini ya guys, air hidroponik itu kalau dia sejuk, maka kadar oksigen terlarut itu akan tinggi. Nah, oleh sebab itu makanya dibutuhkan air suhu yang rendah, 10 sampai 25 derajat, atau ya maksimal dapat 30. Itu yang baik untuk proses perkembangan tanaman. Kalau dataran tinggi, belasan derajat mungkin masih bisa dapat. Di bawah 25 derajat pun masih dapat mungkin ya. Tapi kalau dataran rendah, untuk mendapatkan 25 derajat itu sepertinya sulit. Jadi kalau misalnya masih dapat 30 derajat, ya sampai 32, 33 itu masih bisa lah ditoleransi. Tapi kalau udah nyampe 35 derajat ke atas, mungkin ada baiknya kita usaha mendinginkan air ya. Karena 35 itu kalau tempat saya udah kerasa hangat airnya. Tapi yang mau nggak mau, nggak ada pilihan lain kalau dataran rendah ya seperti itu. Karena memang suhu yang cukup ekstrim. Nah, tapi jangan juga airnya sampai di bawah 10 atau bahkan di bawah 0. Karena ada yang mengatakan kalau di bawah itu maka aktivitas listrik air tuh udah hampir nggak ada. Jadi kalau udah nggak ada aktivitas listrik ya otomatis nggak bisa tumbuh dengan baik. Oke, selanjutnya ada istilah busuk akar dan busuk batang. Busuk akar maupun busuk batang ini sebenarnya terjadinya karena serangan jamur ataupun bakteri. Tapi umumnya sih jamur, Pythium dan Fusarium. Kalau akar, itu akarnya akan menjadi warna coklat, berlendir, dan tanaman itu layu. Boro-boro jam 12 bro. Jam 9, jam 8 pagi aja udah layu tanaman. Kalau memang busuk akar. Dan kalau busuk batang, itu di pangkal batangnya. Jadi ini rokol. Jadi misalnya ini rokol. Nah di batangnya itu
batang dekat rokok itu pasti membusuk. Itu dia menghitam, coklat, lembek, nggak keren lah pokoknya. Mudah patah dan tanaman layu. Jadi kalau udah kayak gitu, gimana? Kalau udah masuk masa panen, ya mungkin teman-teman bisa panen, namun jangan harap kualitasnya bagus. Yang namanya barang busuk ya. Tapi kalau belum masuk usia panen, teman-teman bisa panen. Kalau mau dijual, terserah. Tapi biasanya sih udah nggak bagus. Mau dipertahankan juga nggak akan tumbuh maksimal, bahkan akan menyebar ke tanaman yang lainnya. Jadi kalau udah kayak gitu, yang paling buruknya ya gagal panen. Itu yang paling buruk dari ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya salah satunya lingkungan yang kotor dan kadar oksigen terlarut pada air yang kurang. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Karena jamur itu bisa berkembang biak secara anaerob tanpa oksigen. Jadi kalau oksigennya tinggi, perkembangan jamur minimal. Nah, itulah tadi mengapa saya mengatakan pada NFT maupun DFT itu airnya mesti kencang. Karena kalau airnya kencang, jadi dia dari input masuk kan semakin cepat. Kalau semakin cepat, maka air yang di tandon itu, yang dingin itu, begitu air yang lewat dari instalasi masuk kembali ke tandon kan akan suhunya masih menjadi lebih stabil. Karena sebenarnya sumber panas itu berada di instalasi. Jadi kalau airnya cepat balik ke tandon, maka airnya cepat didinginkan lagi di tandon. Gitu seterusnya. Jadi kalau airnya lama balik, dia akan panas di instalasi dan pasti akan memanaskan tandon. Dan juga kalau tandonnya kecil, maka otomatis panasnya lebih mudah panas dibandingkan tandon yang volume airnya besar. Oke guys, jadi itulah beberapa istilah umum yang sering digunakan dalam hidroponik. Dan itu sangat penting untuk teman-teman semuanya ketahui. Oke, terima kasih. Thank you. Jazakumullah khair. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah menonton video ini dari awal. Saya harap teman-teman mendukung video ini dengan mengklik tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan jangan lupa follow Instagram saya juga di 88 Hidrofarm dan Facebook saya di BJ Hidrofarm. Oke, semua yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, berdasarkan ilmu-ilmu yang saya baca oleh para senior-senior, dan beberapa jurnal yang saya baca. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Kalau ada manfaatnya, ya silakan didukung. Bila ada yang salah maupun keliru, bisa komentar bisa mengomentari saya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih.